Apa yang dilakukan oleh otoritas Singapura di dalam mengusir Ustadz Abdul Somad, sesungguhnya ini adalah merupakan penghinaan besar terhadap bangsa Indonesia. Sesungguhnya ini adalah merupakan pelecehan yang luar biasa terhadap kedaulatan sebuah negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesungguhnya ini adalah merupakan satu penghinaan besar terhadap seorang ulama. Ya, menarik kita lihat dari beberapa aspek terhadap peristiwa ini. Aspek pertama, kita ingin melihat dari sudut pandang nasionalisme. Ya, lihat, siapa orang-orang yang membela Ustadz Abdul Somad dan siapa orang-orang yang membela tindakan negara Singapura. Orang-orang yang membela Ustadz Abdul Somad adalah orang-orang yang tidak pernah teriak-teriak mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang nasionalis. Orang-orang yang membela Ustadz Abdul Somad, mereka tidak pernah mengatakan NKRI harga mati. Mereka, orang-orang yang membela Ustadz Abdul Somad, tidak pernah mengatakan bahwa kebangsaan Indonesia ini adalah sesuatu yang harus kita jaga kedaulatannya. Dan sebaliknya, orang-orang yang membela tindakan Singapura di dalam melecehkan seorang ulama ini adalah orang-orang yang seringkali mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling nasionalis. Mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang paling mencintai negara ini. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ingin menjaga kehormatan NKRI. Mereka seringkali meneriakkan NKRI harga mati dan seterusnya. Ya. Jadi ini sesungguhnya menunjukkan siapa yang lebih mencintai negara ini. Siapa yang lebih mencintai kehormatan negara ini. Siapa yang lebih mencintai kedaulatan negara ini. Dan siapa yang lebih mencintai seorang ulama. Ya, orang-orang yang selama ini teriak-teriak paling nasionalis, seolah-olah nasionalisme mereka hilang sama sekali. Ya, ketika terjadi pengusiran terhadap seorang Ustadz Abdul Somad yang tidak lain adalah merupakan saudara sebangsa mereka. Kemana nasionalisme itu? Ya, kemana kecintaan mereka terhadap saudara sebangsa itu? Ustadz Abdul Somad adalah seorang ulama yang kebetulan beliau juga adalah seorang bangsa Indonesia yang seharusnya ya, beliau kita bela, kita jaga kehormatannya sebagai seorang ulama. Ya, jadi saya berani mengatakan bahwa ini adalah bukti bahwa slogan nasionalisme yang sering kali mereka teriakkan itu sesungguhnya adalah merupakan topeng kebencian mereka terhadap Islam. Ya, mereka justru memuji-muji tindakan Singapura. Mereka mengatakan bahwa Singapura melakukan hal yang benar, Singapura melakukan tindakan yang cerdas dan seterusnya. Ya, ini kan luar biasa nyatanya bahwa sesungguhnya mereka itu tidak mencintai sebangsa dan senegara mereka. Ya, mereka tidak pernah mencintai orang-orang yang kebetulan mereka adalah seorang ulama. Ya, dan ini menunjukkan bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah bukti bahwa sesungguhnya teriakan-teriakan nasionalisme mereka itu adalah sebagai topeng atas kebencian mereka terhadap Islam. Yang kedua, saya ingin mendudukkan persoalan nasionalisme ini. Ya, mencintai saudara sebangsa itu adalah fitrah manusia. Ya, baginda Nabi juga mencintai sesama orang Arab. Tapi baginda Nabi dan seluruh Nabi dan Rasul tidak pernah ada yang mengajarkan bahwa kecintaan kita kepada saudara sebangsa itu melebihi kecintaan kita kepada saudara seakidah. Ya, Nabi tidak pernah mengajarkan bahwa kecintaan sesama bangsa atau yang kita sebut dengan ukhuwah wataniyah ini ya, berada di atas kecintaan sesama saudara seakidah atau ukhuwah Islamiyah. Ya, ini ditunjukkan dan dicontohkan oleh banyak Nabi dan Rasul. Ya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada yang mengajarkan bahwa kecintaan terhadap saudara seakidah ya, itu berada di bawah kecintaan kita kepada saudara sebangsa. Nabi Nuh misalnya, ya, beliau rela meninggalkan istri dan anak-anaknya dan saudara-saudara sebangsanya ya, demi kecintaan beliau kepada agama tauhid ini dan kecintaan beliau kepada saudara seakidah. Beliau tinggalkan istri dan anak-anaknya karena apa? Istri dan anak-anak beliau tidak mau kembali kepada agama tauhid ini. Nabi Ibrahim misalnya, ya, beliau tidak mau menempatkan kecintaan beliau kepada ayahnya berada di atas kecintaan beliau kepada saudara seiman. Ya, beliau rela berhadapan-hadapan dengan sang ayah yang tidak mau diajak kepada jalan berakidah yang benar ini, kepada agama tauhid ini.
Bahkan baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau lebih memilih untuk berhadapan-hadapan dalam beberapa peperangan dengan paman-paman beliau, ya, dan beliau lebih bersama dengan saudara-saudara seakidah. Dan di dalam beberapa sahabat itu ada orang-orang yang tidak sebangsa dengan beliau. Salman Al-Farisi misalnya, beliau adalah dari bangsa Persia. Tapi baginda Nabi bersama dengan orang-orang yang dikenal sebagai para sahabat Nabi ini yang terdiri dari beberapa bangsa selain bangsa Arab, ya, dan beliau memilih untuk berhadapan-hadapan dengan paman beliau Abu Lahab, ya, di dalam perang Badar dan beberapa perang yang lain. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ukhuwah Islamiyah, ikatan akidah itu harus kita tempatkan di atas segala-galanya. Di atas ikatan-ikatan yang lain, di atas ikatan kebangsaan, bahkan di atas ikatan darah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Sesungguhnya kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ya, jadi penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam kondisi yang berbangsa-bangsa sesungguhnya hanya untuk saling mengenal, bukan untuk dijadikan sebagai kekuatan ukhuwah, bukan dijadikan sebagai kekuatan yang paling tinggi di dalam melihat hubungan antar manusia. Ya, karena Allah kemudian melanjutkan ayat ini dengan menyatakan sebuah kalimat yang cukup populer, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ya. Jadi kekuatan ukhuwah Islamiyah itulah yang harus kita tinggikan di antara ikatan-ikatan yang lain seperti ukhuwah watoniyah atau ikatan kebangsaan, bahkan ikatan darah, bahkan ukhuwah basyariyah, ikatan sesama manusia. Itu semua adalah hanya agar kita saling mengenal saja. Tetapi yang menjadi kekuatan kita adalah ukhuwah Islamiyah, kekuatan akidah. Jadi ketika kita membela Ustadz Abdul Somad, ya, ketika kemudian kita mengecam tindakan otoritas Singapura, sesungguhnya kita sedang menjaga kehormatan negara ini. Sesungguhnya kita menjaga kehormatan bangsa ini. Sesungguhnya kita sedang menjaga kedaulatan negara ini. Yang dilecehkan adalah sebuah negara kecil yang bernama Singapura. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad adalah seorang ulama. Seorang ulama adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Allah katakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena mereka lah orang-orang yang meneruskan tugas-tugas kenabian dalam hal berdakwah. Dalam rangka mencerahkan umat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah para ulama itu. Mereka adalah orang-orang atau hamba-hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian baginda Nabi juga pernah mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa ya, yang orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan pemahaman tentang agama ini. Dan mereka itu adalah para ulama itu sendiri. Kemudian para ulama adalah bagian dari orang-orang yang nanti akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Baginda Nabi pernah mengatakan yashfa'u yaumal qiyamah. Salasah. Ada 3 golongan orang-orang yang akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang pertama baginda Nabi mengatakan al-anbiya, ya, para nabi. Kemudian al-ulama, para ulama. Kemudian yang ketiga adalah asyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Ya. Jadi jangan harap ya, Anda yang hari ini menghina Ustadz Abdul Somad, orang-orang yang justru kemudian membela tindakan Singapura dalam melecehkan seorang ulama, ya, di dalam melecehkan saudara sesama Muslim ini, jangan harap kalian akan mendapatkan syafaat para ulama. Ya, jangankan syafaat Nabi, syafaat para ulama ataupun syafaat dari saudara seiman pun kalian tidak akan pernah dapatkan. Maka tidak mengherankan jika di dalam satu hadis qudsi, ya, hadis qudsi adalah hadis yang merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang redaksinya dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, di mana baginda Nabi pernah menyatakan man adali waliyan, barang siapa memusuhi wali-waliku,
faqad azantuhu bil harbi, maka sesungguhnya mereka telah menyatakan perang kepadaku. Jadi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Syafi'i kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan para wali-wali ini adalah para ulama. Dan dikatakan oleh baginda Nabi, faqad azantuhu bil harbi, maka sesungguhnya mereka menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul.